Premium Custom Pro Indicator gratis, The Ultimate Buy and Sell Indicator. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Di video ini kita akan membahas Premium Custom Pro Indicator atau The Ultimate Buy and Sell Indicator. Mengapa dikatakan custom? Ini karena kita dapat menggunakan satu indikator dengan minimal 10 kegunaan. Berikut adalah beberapa indikator dan kegunaan yang dirangkum dalam satu indikator ini. Di antaranya RSI, Bollinger Band, Moving Average, ATR, MACD, DPO Rebound, Rate of Change, Buy and Sell Signal, Divergence, dan Multi-Time Frame Signal. Mari kita bahas kegunaan dan fungsi dari indikator ini. Dan sebelum itu, mari kita masukkan indikator yang akan kita gunakan dalam chart trading kita. Masuk ke aplikasi TradingView, kemudian masuk ke Search Indicator. Pada tab Search Indicator, ketikkan The Ultimate Buy and Sell Indicator. Kemudian pilih The Ultimate Buy and Sell Indicator dari Sherlock MacGyver. Setelah itu kita buka pengaturan. Di dalam pilihan Show Hide All ini, terdapat beberapa opsi pilihan yang dapat kita aktifkan atau kita nonaktifkan. Di antaranya, yang pertama, Moving Average. Ada beberapa pilihan Moving Average yang dapat kita pilih jika mengaktifkan opsi ini. Dan sebelum kita mengaktifkan pilihan Moving Average yang akan kita pilih, maka kita dapat memilih apakah akan menggunakan SMA, EMA, WMA, HMA, PWMA, atau RMA. Misalkan pada contoh ini kita akan menggunakan EMA, maka cukup pilih saja EMA. Setelah itu kita dapat memilih EMA berapa yang akan kita gunakan. Pada pilihan default, sudah ada pilihan EMA 5, EMA 10, EMA 20, EMA 50, EMA 100, EMA 200, dan EMA pilihan custom yang dapat kita atur angkanya sesuai dengan selera. Dan misalkan pada contoh ini kita akan memberikan tanda pada EMA 20 dan EMA 50. Yang kedua, Bollinger Band basis dan Bollinger Bands. Jika kita mengaktifkan Bollinger Bands basis, maka akan muncul garis basis atau garis tengah dari Bollinger Bands. Dan jika ingin lebih lengkap, maka kita dapat mengaktifkan juga tanda pada Bollinger Bands. Kemudian untuk pengaturannya, kita dapat melihatnya pada bagian bawah atau pada bagian Price Bollinger Band Setting. Price Bollinger Band basis length ini akan berguna untuk menentukan ukuran basis length atau jarak overbought dan oversold Bollinger Band terhadap garis basis. Jika kita atur angkanya menjadi 25, maka akan begini tampilannya. Namun untuk contoh ini, kita biarkan saja pada pengaturan normal. Kemudian jika kita memilih Moving Average tipe, maka di sini juga dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Karena pada tab ini ada beberapa pilihan yang dapat kita gunakan. Misalkan kita ingin menggunakan EMA, maka tinggal pilih saja EMA. Namun jika ingin menggunakan pilihan lain, maka kita dapat memilih pilihan yang ada pada tab ini, seperti SMA, WMA, HMA, PWMA, ataupun RMA. Kemudian ini adalah pengaturan dari bullish color, bearish color, dan basis color. Jika Bollinger Band berwarna hijau, maka itu tandanya bullish. Sementara jika Bollinger Band berwarna merah, maka itu tandanya bearish. Namun jika warna dari Bollinger Band terdapat gradien hitam, maka itu tandanya Bollinger Band mendeteksi adanya sideways. Kemudian kita juga dapat mengganti warna basis dari Bollinger Band. Yang ketiga, All Watch Signal. All Watch Signal ini akan menunjukkan pemantauan sinyal buy dan sinyal sell pada indikator. Di mana sebelum sinyal buy dan sinyal sell muncul, maka indikator akan memantau jumlah candlestick sebelum sinyal mulai muncul. Dan kita dapat mengaturnya pada item watch signal ini. Yang keempat, RSI Colored Candles. Jika kita mengaktifkan opsi ini, maka indikator akan memberikan warna pada candlestick berdasarkan pergerakan dari sinyal RSI. Namun sebelum itu, mari kita lakukan setting pada candlestick. Masuk pada 3 titik di samping nama pair, kemudian klik pilihan Hide. Dan sekarang yang muncul adalah candlestick berdasarkan pergerakan RSI. Dan untuk mengaturnya, maka kita dapat melakukannya pada RSI setting. Misalkan pada contoh ini kita akan melakukan settingan RSI seperti ini. Ganti RSI length menjadi 14. Kemudian pada calculate RSI, kita dapat menggantinya menjadi EMA.
Setelah itu ganti RSI Basis Moving Average tipe menjadi EMA. Kemudian ganti juga RSI Basis Length menjadi 14. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana warna candlestick ini jika kita menggunakan indikator RSI. Seperti yang dapat kita lihat, jika garis sinyal RSI memotong garis level 50 ke arah atas, maka candlestick akan berwarna hijau. Kemudian jika garis sinyal RSI memotong garis level 50 ke arah bawah, maka candlestick akan berwarna merah. Kemudian jika pada saat tren bullish dan garis sinyal RSI memasuki area overbought, maka candlestick akan berubah menjadi warna putih. Hal yang sama akan berlaku pada saat tren bearish dan garis sinyal memasuki area oversold, maka candlestick akan berubah menjadi warna putih. Kemudian untuk candlestick berwarna kuning, itu adalah candlestick koreksi. Yang kelima, buy and sell. Pada item buy and sell ini, terdapat beberapa opsi yang dapat kita pilih. Di antaranya, show buy sell signal, show buy sell circle, dan buy sell signal warning. Jika kita mengaktifkan show buy sell signal dan show buy sell circle, maka kita akan mendapatkan sinyal yang lagging. Maka saran saya, jika menggunakan indikator ini, maka kita cukup mengaktifkan pilihan pada buy sell signal warning background. Karena setelah saya mencoba indikator ini, maka sinyal yang terlebih dahulu muncul adalah sinyal background dibandingkan dengan sinyal buy dan sell. Untuk menggunakan pilihan sinyal yang akan muncul, maka kita dapat melakukan setting pada buy sell signal event option. Jika Anda sudah melakukan setting pada RSI seperti yang tadi sudah kita bahas, maka kita dapat memilih beberapa pilihan sinyal dari RSI sesuai dengan yang tadi sudah kita setting. Jika kita mengaktifkan RSI crossing basis, itu tandanya sinyal buy dan sell akan muncul jika garis sinyal melakukan crossing terhadap garis RSI moving average. Seperti pada contoh ini adalah pengaturan RSI yang sama seperti pada indikator RSI biasa, di mana jika garis sinyal RSI melakukan crossing terhadap garis moving average ke arah atas, maka akan muncul sinyal buy. Sedangkan jika garis sinyal memotong garis moving average ke arah bawah, maka akan muncul sinyal sell. Selebihnya dapat kita aktifkan atau nonaktifkan sesuai dengan selera kita. Kita dapat mengaktifkan beberapa sinyal yang kita butuhkan, atau bahkan semua pilihan. Misalkan kita akan menggunakan pilihan yang menggunakan RSI, maka cukup setting RSI seperti yang tadi sudah kita lakukan. Kemudian jika kita akan mengaktifkan pilihan pada Bollinger Band, maka kita dapat melakukan pengaturan pada pilihan Bollinger Band sesuai yang tadi sudah dijelaskan. Sementara jika kita ingin menggunakan pilihan sinyal dari MACD, maka kita dapat memberi tanda pada MACD sinyal. Kemudian untuk melakukan pengaturan pada MACD, dapat kita lakukan pada MACD setting atau pada bagian MACD sinyal setting. Yang keenam, average true range atau ATR. ATR ini akan berfungsi sebagai pemandu titik stop loss ataupun target take profit. Kita dapat mengaktifkan show ATR fill color zone jika ingin menggunakan tampilan close. Namun jika ingin tampilan garis, maka kita cukup mengaktifkan show ATR moving average and bar lines. Untuk pengaturan ATR, maka dapat kita lakukan pada ATR setting. Yang ketujuh, RSI price divergence. Jika kita mengaktifkan pilihan pada RSI price divergence, maka indikator akan menampilkan divergence yang terjadi berdasarkan sinyal dari RSI. Jika garis divergence berwarna hijau, maka itu adalah bullish divergence. Sedangkan jika garis divergence yang muncul berwarna merah, maka itu adalah bearish divergence. Sekarang mari kita bahas cara melakukan buy dan sell menggunakan indikator ini. Dan pada contoh ini, kita akan melakukan entry buy dan entry sell dengan menggunakan divergence RSI dan Bollinger Band. Namun sebelum itu, mari kita lakukan setting pada candlestick dan indikator ini. Untuk candlestick dapat kita setting dengan cara masuk ke 3 titik di samping nama pair, kemudian pilih pengaturan dan pilih hide. Setelah itu mari kita setting indikator ini. Masuk ke tab pengaturan indikator, kemudian lakukan setting seperti yang saya lakukan ini. Pada pilihan Show Hide All, aktifkan pilihan hanya pada Bollinger Band basis, Bollinger Bands, RSI Color Candles, dan Show ATR Fill Colors. Kemudian nonaktifkan pilihan pada Watch Sinyal.
Kemudian pada pilihan RSI setting, ganti RSI length menjadi 14. Kemudian pada calculate RSI, ganti menjadi EMA. Kemudian pada RSI basis moving average, ganti menjadi EMA. Setelah itu ganti angka RSI basis length menjadi 14. Kemudian kita masuk pada pilihan Price Bollinger Band setting. Pada pilihan ini, kita hanya perlu mengganti moving average tipe menjadi EMA. Kemudian masuk ke moving average setting. Hilangkan semua tanda pada moving average setting. Kemudian pada pilihan Buy Sell Signal Event Option, hilangkan semua tanda juga pada pilihan ini. Terakhir nonaktifkan tanda pada Yellow RSI setting. Kemudian klik OK. Sekarang mari kita bahas cara melakukan entry buy dan entry sell menggunakan indikator ini. Cara melakukan entry buy. Jika indikator memberikan sinyal bullish divergence, maka itu adalah tanda entry buy pertama. Kemudian, tunggu hingga candlestick berubah warna menjadi warna hijau. Setelah itu pastikan bahwa candlestick ditutup di atas basis Bollinger Band dan ini ditandai dengan warna Bollinger Band sudah berwarna hijau. Setelah semua syarat terpenuhi, kita dapat melakukan entry buy setelah candlestick berwarna hijau selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada titik terbawah ATR, kemudian gunakan target TP dengan menggunakan RR 1/1,5 untuk TP1 dan 1/2 untuk TP2. Cara melakukan entry sell. Jika indikator memberikan sinyal bearish divergence, maka itu adalah tanda entry sell pertama. Tunggu hingga candlestick berubah warna menjadi warna merah. Setelah itu, pastikan bahwa candlestick ditutup di bawah basis Bollinger Band dan ini ditandai dengan warna Bollinger Band sudah berwarna merah. Setelah semua syarat terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry sell setelah candlestick berwarna merah selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada titik teratas ATR. Kemudian, gunakan target TP dengan menggunakan RR 1/1,5 untuk TP1 dan 1/2 untuk TP2. Note, jika akan menggunakan cara trading ini, maka time frame rekomendasi adalah minimal time frame H1 atau H4. Tetap jaga psikologi trading dan money management Anda. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semuanya. Salam Trader Misterius.